Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena semua itu membuat Mbak Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Pengumuman bagi teman-teman ya yang sudah subscribe channel Mbak Wira, sebagaimana janji yang sudah Mbak Wira sampaikan untuk membagikan kitab Padepokan Sengkelat. Ketika nanti subscriber Mbak Wira mencapai 1000, maka pembagian atau pengijazahan kitab Padepokan Sengkelat akan dilakukan di dalam komunitas. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan juga kitabnya, silahkan join di komunitas dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada klien terawangan badan nomor 1509. Yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 1509. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik magic maupun non magic, baik medis maupun non medis gitu ya. Nah, kelihatan kok ketika orang itu sedang sakit, maka kita bisa melihat dari karakter energinya. Kalau tidak rendah, energinya tidak stabil ya. Cirinya 2 itu. Kalau nggak rendah ya, energinya nggak stabil. Nah, di sini ini perlu ya untuk Mbak Wira bahas, karena 2023 ini nampaknya juga masih banyak loh orang-orang yang merasa dirinya kena santet, merasa kena pelet, merasa kena guna-guna ya, merasa kena kiriman gaib, merasa kena apalagi ketampelan, kesurupan dan sebagainya. Dan banyak sekali kasus seperti itu sering Mbak Wira jumpai ya. Ada santri ya, santriwati kesurupan itu. Padahal ketika cek ternyata nggak ada apa-apa, bereaksi ternyata. Ada seorang wanita yang suaminya diduga kena pelet itu kan, karena kecantol wanita lain. Padahal bukan kena pelet ya, karena memang karakter dari si laki-laki itu yang seneng wadon gitu ya, seneng apa ya, seneng wanita gitu ya, seneng jajan kayak gitu. Nah, oleh karena itu ini penting ya untuk Mbak Wira bahas, bahwa di sini klien nomor 1509 ketika Mbak Wira cek energinya stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa Anda tidak sedang terkena serangan magic ya, meskipun tidak tinggi tapi Mbak Wira rasakan stabil. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Nah, siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat ya. Tirakat itu banyak bentuknya, ada yang bertapa, meditasi, puasa, wirid, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya, olah rasa lainnya. Itu banyak banget. Karena setiap cabang ilmu supranatural punya tata caranya sendiri-sendiri. Nah, ini salah satunya yang Mbak Wira share kepada Anda ya, yaitu meditasi dengan mengempot dubur, mengempot anus. Ini nggak paham Mbak Wira. Itu gimana teknisnya? Karena Mbak Wira sendiri belum pernah dengar ya, belum pernah praktek, dan baru sekali ini tahu dari komentar teman-teman netizen ya. Ini aneh juga, unik juga. Tapi ya itulah supranatural yang ada di Indonesia. Memang ragamnya ada banyak sekali, macamnya ada banyak sekali. Dan sampai hari ini ya, hari ini tuh tanggal berapa hari ini? Tanggal 14 Januari 2023 jam 23 malam gitu kan. Wah, ini udah hampir tengah malam ya. Ada banyak sekali setidaknya ya cabang-cabang ilmu spiritual maupun supranatural yang ada, yang mana masing-masing cabang itu mengusung tipenya sendiri-sendiri, mengusung karakter dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Itulah ya supranatural. Nah, di sini klien nomor 1509 ketika Mbak Wira rasakan energinya tidak tinggi ya, meskipun stabil ya, tapi tidak tinggi. Kemudian Mbak Wira berusaha mencari jejak energi keilmuan, itu pun tidak ada. Kemudian Mbak Wira berusaha mencari jejak keberadaan khodam di tubuh, juga Mbak Wira tidak menemukan energinya. Sehingga dari sini Mbak Wira simpulkan bahwa Anda, klien nomor 1509, memang tidak memiliki karakter energi yang tinggi. Yang ketiga yaitu orang yang memiliki energi yang biasa ya. Siapa itu? Ya manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, yang biasa antara 60 sampai 80, maka Anda ada di kisaran level 70. Biasa, tapi nggak apa-apa loh ya. Apa kemudian kalau biasa itu jadi jelek? Enggak juga.
tergantung bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita. Sehingga walaupun biasa, kalau kita bisa memaksimalkan potensi diri bagus. Yang penting kan manusia itu bagaimana kebermanfaatannya bagi lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman, masyarakat, kan gitu. Diri sendiri utamanya. Jadi jangan berkecil hati ketika energi tubuh Anda itu biasa. Yang penting dari yang biasa itu bisa kita maksimalkan sehingga memperoleh hasil yang luar biasa. Ya, biasa itu tidak lantas kemudian berarti jelek, membatasi pikiran kita, membatasi mindset kita bahwa oh aku biasa berarti aku hanya akan tumbuh jadi orang yang biasa-biasa aja. Enggak. Mbak Wira ini juga orang yang biasa, energi tubuhnya biasa. Bukan anaknya dukun sakti, bukan indigo sejak lahir, bukan sakti sejak dalam kandungan, enggak, Mbak Wira biasa aja. Tapi dari yang biasa itu kemudian Mbak Wira belajar gitu, bahwa oh iya, hidup itu harus ada perubahan. Hidup itu harus ada kemanfaatan. Sehingga Mbak Wira kemudian belajar step by step. 10 tahun. Dari 2005 Mbak Wira belajar. Kemudian 2015 baru berani buka praktek. Dari 2015 sekarang 2023 udah 8 tahun ya berarti. Nah, Mbak Wira menikmati setiap momen yang terjadi. Mbak Wira menikmati setiap pengalaman yang ada. Mbak Wira menikmati jatuh bangunnya Mbak Wira dalam melakukan usaha. Ya namanya usaha itu kan ada jatuh, ada bangun, ada gagal, ada berhasil, itu kan wajar. Jadi tidak kemudian orang itu harus berhasil terus, enggak. Orang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang hebat adalah orang yang ketika gagal dia punya kemauan untuk terus bangkit dan bangkit lagi gitu. Itu yang Mbak Wira pegang sampai sekarang, sehingga Mbak Wira pun enggak kemudian rendah diri ketika melihat praktisi-praktisi yang sakti bisa bikin media kebal ini kebal itu. Enggak iri. Mbak Wira ilmunya sedikit, tapi yang sedikit itu bisa Mbak Wira maksimalkan kemanfaatannya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan sesama, kayak gitu. Ya, baik, itu dulu yang Mbak Wira sampaikan. Ini udah hampir tengah malam, Mbak Wira ingin istirahat. Ada beberapa hal yang harus Mbak Wira selesaikan besok, termasuk terawangan diri Anda akan Mbak Wira lanjutkan besok. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Mbak Wira. Kali ini hari Minggu ya, tanggal 15 Januari 2023 jam 12 siang. Mbak Wira ingin melanjutkan kembali hasil terawangan yang kemarin belum selesai dari klien nomor 1509 ya. Jadi nampaknya klien kali ini sudah tidak sabar ya untuk mengetahui apakah di dalam dirinya ada khodamnya apa tidak gitu. Padahal untuk khodam badan itu ada di bab 4 ya. Kita kemarin baru sampai di bab 1, belum bab 2, belum bab 3, baru bab 4. Ya kalau Anda nggak sabar mengetahui bab 2 dan bab 3 nggak apa-apa, akan Mbak Wira skip ya, langsung kita bicara untuk khodam badan. Jadi begini, khodam badan ya, untuk mengetahui khodam badan itu kita tidak lepas dari menelusuri energinya dulu. Itulah kenapa kalau kita ingin mengetahui ada tidaknya khodam pada diri seseorang, itu yang kita cek energinya dulu. Itulah kenapa pertama kali Mbak Wira cek energinya. Dan dari energi yang dimiliki oleh klien nomor 1509, Mbak Wira tidak menangkap, ya mohon maaf, Mbak Wira tidak menangkap adanya jejak energi keilmuan ataupun adanya jejak energi khodam di diri Anda. Nah, Mbak Wira bicara yang ada di diri ya. Mbak Wira tidak bicara khodam-khodam yang ada di luar, seperti khodam pusaka, khodam mustika, khodam azimat, ataupun khodam benda-benda bertuah lainnya. Itu Mbak Wira nggak bicara itu. Mbak Wira bicara yang di badan. Oleh karenanya, rules ya, ada 2 rules ketika kita bicara khodam badan itu, yaitu yang pertama, Mbak Wira hanya membaca khodam yang benar-benar ada di badan. Nah, hanya benar-benar membaca khodam yang ada di badan. Kalau dia di benda, tidak ikut dibaca. Yang kedua adalah jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contoh ya, katanya dukun A, saya ini punya macan putih Mbah. Kok kata Mbak Wira nggak ada macan putihnya? Ya Mbak Wira emang nggak ngelihat keberadaan si macan itu di diri Anda. Terus mau gimana kalau emang Mbak Wira nggak lihat? Masa Mbak Wira harus pura-pura ngomong, oh iya ada macan putihnya? Kan nggak mungkin. Namanya Mbak Wira dusta kan gitu. Atau mungkin, Mbah, katanya dukun B, saya ini punya khodam raja-raja Mbah, keturunan Raja Majapahit. Ya nggak apa-apa, itu kata dukun B. Kata Mbak Wira kok nggak ada gitu kan? Ya masa nggak melihatnya kok? Masa saya harus ngomong, oh iya memang bener ada, ini
kodamnya dari Raja Firaun misalnya, kan ya namanya saya dusta berarti. Jadi Mbak Wira hanya berusaha menyampaikan di sini apa adanya ya. Terlepas apakah klien itu bisa menerima atau tidak hasil terawangan itu, silakan Mbak Wira kembalikan ke masing-masing klien itu. Tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana keakuratan terawangan Mbak Wira, silakan buka video-video sebelumnya. Di situ dalam setiap video ada tanggapan ya atau testimoni dari klien yang diterawang. Mau itu khodam benda, mau itu khodam badan, ketemu kuncinya. Ya, ketemu kuncinya. Kalau khodam benda saja Mbak Wira bisa menelusuri dengan sebegitu akurat, apalagi khodam badan gitu. Sama, karena mekanisme pengecekannya sama. Ya. Kecuali khodam itu memang benar-benar tidak ada di badan. Yaitu Mbak Wira nggak mungkin mengada-ngada gitu loh ya. Kalau nggak ada, masa ya mau diada-adakan kan gitu. Oke, kita kembali ke khodam badan. Untuk yang kedua, sebetulnya bicara aura ya. Kemudian yang ketiga kita bicara cakra. Tapi karena Anda pingin banget taunya di khodam, maka yang kedua dan ketiga Mbak Wira skip. Mbak Wira merasa Anda tidak butuh tahu itu dan tidak ingin tahu itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, Mbak Wira skip. Kita bicara khodam badan. Khodam badan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu khodam leluhur? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur Anda itu meninggal, si khodam ini akan mencari anak cucunya dari si leluhur ini tadi yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa anak cucu atau keturunan si leluhur ini ada banyak. Dan nggak mungkin semua khodam leluhur itu hanya nempel di diri Anda seorang. Gitu loh ya. Itu akhirnya menjadi egois bahwa seorang itu ingin egosentris, ingin dirinya menjadi pusat dari segala-galanya. Ingin semua khodam leluhurnya nurun atau nitis ke dia, padahal saudara lain banyak. Dan mungkin ada saudara yang memiliki kecocokan yang lebih baik dibanding diri Anda. Nah ini loh, yang seringkali orang nggak mikir sampai ke sana gitu loh, sehingga menganggap leluhurku dulu sakti, maka seluruh khodam leluhur dari leluhurku yang sakti ini ya nitis ke aku, sebagai cucunya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena Anda nggak sendirian sebagai leluhur si orang ini tadi kayak gitu, sebagai keturunan dari si leluhur ini tadi kayak gitu. Nah untuk khodam leluhur di diri Anda, Mbak Wira tidak melihat ada satupun khodam leluhur. Ya, ada satu sosok laki-laki tua dari jalur ibu. Ya, jadi Anda punya ayah, punya ibu. Nah ibu Anda itu mungkin punya kakek, punya nenek, punya buyut, punya cangkah dan sebagainya. Ada satu sosok kakek tua dari leluhur jalur ibu, tetapi itu tidak mengikuti Anda sekarang. Entah kalau dukun lain bilangnya, wah ini ada khodam leluhur, sosoknya kakek-kakek tua, ini keturunan Raja Majapahit, itu terserah lah, itu kata orang. Yang jelas Mbak Wira di sini menyampaikan ada potensi Anda diikuti oleh khodam leluhur, tapi tidak sekarang. Kenapa kok seperti itu jawaban Mbak Wira? Karena si khodam ini tidak standby 24 jam di samping Anda. Ya, Mbak Wira baru mengidentifikasi itu khodam leluhur ketika dia menghabiskan sebagian besar waktunya mendampingi Anda. Itu baru akan Mbak Wira bilang, oh iya, kamu punya khodam leluhur, dan itu banyak. Ya, banyak di channel Mbak Wira orang-orang yang memang benar-benar didampingi khodam leluhur, dan itu diklarifikasi juga gitu loh oleh si klien bahwa, oh iya Mbah, nggak cuma Mbak Wira kok praktisi yang ngomong bahwa saya didampingi khodam leluhur. Mas Jalak Paninggal juga, beberapa praktisi lain yang terawangan juga ngomong hal yang sama, dan memang cuma satu itu, jumlahnya cuma satu itu aja kayak gitu. Nah, jadi untuk diri Anda Mbak Wira bilang belum sekarang. Ada potensi itu tapi belum sekarang. Kenapa kok belum sekarang? Karena memang si khodam ini baru sebentar-sebentar muncul di dekat Anda. Ya, baru sebentar-sebentar muncul. Oleh karena itu Mbak Wira tidak bilang Anda memiliki khodam leluhur. Ini kalau orang lain ya yang terawangannya runtut penuh, itu Mbak Wira bilang ini nggak punya khodam leluhur. Kenapa? Karena memang baru sebentar-sebentar. Tapi karena Anda, oke lah Anda mempermudah pekerjaan saya dengan tidak perlu mengetahui aura, tidak perlu mengetahui cakra, langsung khodam leluhur, maka akan Mbak Wira kupas lebih dalam. Sosok ini ya akan mengikuti Anda ketika Anda siap. Kapan Anda siapnya? Entah. Ya, Mbak Wira juga nggak tahu. Mungkin menunggu Anda dewasa, menunggu Anda matang secara mental, menunggu Anda matang secara spiritual, menunggu Anda siap secara supranatural, entahlah. Dia menunggu saat yang tepat ketika Anda sudah bisa untuk diikuti, atau mungkin dia menunggu Anda
perlu atau membutuhkan bantuan dari dia. Bisa jadi. Masa depan siapa yang tahu, Mbak Wira pun juga nggak tahu. Yang jelas ini tidak sekarang. Ini sama seperti kalau ada anak kecil minta mobil ke bapaknya gitu, ya beliin mobil ya. Oke, kamu akan aku belikan mobil, tapi tidak sekarang. Kapan ya? Ya nanti nunggu kamu siap. Kapan aku siapnya ya? Ya nggak tahu. Mungkin nunggu kamu umur 17 tahun, mungkin nunggu kamu perlu, misalnya kamu perlu untuk kuliah keluar kota, atau mungkin nanti ketika kamu siap. Kapan siapnya ya? Ketika udah bisa nyetir, udah cukup dewasa, matang untuk mengambil keputusan, udah memiliki penghasilan untuk beli bensinnya misalnya, ya nanti, pokoknya nanti, nggak sekarang, kayak gitu loh. Kalimatnya itu sama seperti itu. Jadi kalau Anda pingin punya kodam leluhur, mohon maaf, nampaknya memang belum bisa sekarang, karena dari unsur kepantasan si kodam laki-laki ini merasa Anda belum layak untuk didampingi sekarang, kayak gitu. Mungkin juga belum butuh juga ya. Itu wallahu alam alasan dia apa. Untuk informasi lain-lain Mbak Wira nggak bisa mengulik karena dia sebentar sekali datangnya, kemudian juga tidak berkenan dibuka sekarang, biarlah itu menjadi rahasia nanti ketika memang sudah saatnya. Nah, itu informasi yang bisa Mbak Wira kulik dari si kodam ini. Kemudian kalau dari karakter energinya, kita bicara lagi karakter energi. Ini Mbak Wira mengusahakan nih, kodam ini lebih ke arah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri, serta intuisi atau wisdom ya. Jadi intuisi atau ide-ide untuk memecahkan permasalahan, wisdom, kebijaksanaan untuk memecahkan permasalahan. Nampaknya tuahnya lebih ke arah sana. Makanya ya bisa kita sebut dengan kodam yang mendampingi orang-orang yang dituakan ya. Nah, sekiranya karena memang dia tuahnya lebih ke arah itu, intuisi tapi untuk kebijaksanaan, untuk problem solving ya. Itu dari karakter energi yang panas itu seperti itu penerjemahannya. Jadi kalau kita bicara kodam, kita nggak lepas dari karakter energi, karena memang kita akan mengetahui banyak informasi dari sana. Itu yang pertama untuk kodam leluhur. Jadi tidak ada sekarang ya, tidak ada sekarang. Sekarang tuh tanggal berapa sih ini? Minggu ya, 15 Januari 2020, 3 jam 12 siang ya, tidak sekarang. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Proses pengisian kodam ke dalam badan bisa melalui beragam media, minum air yang dimantrai, minum air yang dirajah, nelan kapsul loloh, nelan gotri, nelan kertas yang dirajah, memakan sesuatu yang memang sudah didoakan, dimantrai untuk diisi, dirajah itu sendiri, dan lain sebagainya. Banyak media-media pengisian kodam ke dalam badan. Dan di sini untuk klien nomor 1509, Mbak Wira lihat tidak ada kodam pengisiannya. Yang ketiga itu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Tidak ada Mbak Wira spill dari awal, Mbak Wira tidak menemukan jejak energi keilmuan di diri Anda maupun jejak kodam di diri Anda, sehingga untuk kodam jenis ketiga ini mohon maaf, menurut Mbak Wira tidak ada ya. Yang terakhir yaitu kodam yang ikut pada seorang karena unsur suka atau cinta. Ini orang seringkali menyebutnya ketempelan ya. Banyak ya, ada genderuwo contohnya ya. Genderuwo itu ada laki, ada perempuan, ada ikut sebagai kodam seseorang karena suka atau cinta. Ada genderuwo laki-laki menempeli wanita, ada genderuwo wanita menempeli laki-laki. Ya unsurnya cinta, menjadi kodam, menjadi pembantu urusan harta dan tahta. Tapi kalau untuk urusan pasangan, untuk urusan wanita atau untuk urusan laki-laki, pasangan lah ya, itu biasanya mereka akan membuat hubungan itu makin sulit. Biasanya kayak gitu. Ya, ini juga tidak ada untuk di diri klien nomor 1509. Baik, karena ada pertanyaan-pertanyaan khusus dari klien ya, akan Mbak Wira bacakan ya, pertanyaannya akan Mbak Wira bacakan dari jam 23 dulu. Maaf Pak, mau tanya, apa saya punya kodam? Ini pertanyaan tadi malam jam 23, nanti akan Mbak Wira screenshot untuk Mbak Wira sertakan dalam video. Jawabannya tidak ya, Anda tidak punya kodam di badan, entah kalau di benda ya, tapi kalau di badan tidak ada. Di sini Mbak Wira jawab lanjutannya besok ya, saya layani besok karena hasil terang itu belum selesai, saya lanjutkan besok. Nah hari ini jam 9.40 ya, hampir jam 10 tadi, tanya lagi. Selamat pagi Mbak Wira. Oke, selamat pagi. Untuk yang kemarin saya minta di Terawang dan Mbak udah ngasih voice, sebenarnya belum ngasih voice ya, karena itu masih bersambung ya,
itu baru bab 1. Kalau kodam itu bab 4. Itu di semua terawangan badan Mbah Wira yang ada di channel Mbah Wira selalu formasinya 4 kayak gitu. Pertama energi dulu, kedua aura, ketiga cakra, keempat baru kodam ya. Kemarin itu baru 1, baru energi dulu ya. Saya mau konfirmasi berarti saya tidak memiliki kodam leluhur maupun kodam amalan ya Mbah Wira? Jawabannya tidak. Entah Anda merasa memiliki amalan apa, Mbah Wira tidak tahu. Yang jelas energi dari amalan juga tidak ada. Untuk kodam dari amalan juga tidak ada. Loh anu Mbah, namun saya itu memiliki amalan khusus Mbah yang masih saya rapal setiap hari. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja Anda memiliki amalan. Namun kemanjingan amalan itu, menyatunya ilmu itu pada diri seorang, yang jelas Mbah Wira paham sekali itu butuh waktu. Ya, tidak bisa instan. Itu udah Mbak Wira bahas panjang lebar kemarin di terawangan yang kemarin ya. Ada orang dengan aura merah gelap yang sama-sama tidak sabarnya gitu kan. Kemudian Mbak Wira udah menjelaskan panjang di situ tentang energi dari keilmuan ataupun kodam dari keilmuan. Jadi tidak kemudian serta-merta orang itu sekarang ngamalkan ilmu, sekarang juga punya kodam keilmuan, itu enggak. Butuh bertahun-tahun dalam mempraktekkan agar sebuah keilmuan itu manjing atau menyatu lah ya, bahasa mudahnya. Ini bukan menyatu kayak sirup sama air menyatu, enggak kayak gitu sih, manjing bahasanya itu. Untuk sebuah ilmu itu manjing ke badan dan mendatangkan kodam itu lama prosesnya. Enggak usah ilmu gaib lah ya, ilmu nyata aja. Berapa banyak sih anak SMA yang kelas 1 diajari kalkulus, kemudian integral, persamaan, kuadrat gitu kan, sampai lulus SMA nggak paham-paham, itu berapa banyak? Itu banyak sekali ya. Kelas 1 SMA diajari bagaimana menyeimbangkan reaksi asam basa gitu kan, sampai kelas 3 lo nggak paham-paham, banyak sekali. Itu padahal 3 tahun dia belajar ya. Bahkan kalau kuliah di MIPA itu kelas 1 SMA diajari kalkulus, sampai kuliah semester 1, semester 2 itu masih kalkulus materinya, masih juga nggak paham. Integral ya, turunan, koefisien kayak gitu, nggak paham juga. Belum 4 tahun dia belajar kayak gitu. Jadi jangan kemudian kita merasa ketika kita merapal ilmu sekarang lalu mintanya punya kodam sekarang. Enggak seperti itu. Kodam keilmuan memang relatif lebih sulit dan dia nunggu manjingnya ilmu. Kalau pengen yang cepat, yang instan ya mahar kodam, azimat ya. Sering Mbah Wira beri perumpamaan bahwa ketika Anda pengen punya kodam, lalu Anda, apa sih bedanya kodam keilmuan dengan kodam azimat? Ibarat orang sakit kuliah kedokteran dan beli obat di apotek. Ketika orang sakit kemudian kuliah kedokteran, berarti kan mengamalkan ilmu tuh. Kapan bisa sembuh dari sakitnya tadi? Ya nunggu lulus dulu. Nunggu lulus, nunggu menguasai ilmu kedokterannya, nunggu bisa praktek, baru dia bisa menyembuhkan apa yang disebut dengan penyakit kan gitu. Beda dengan beli obat di apotek, nggak usah nunggu lama-lama. Sekarang ngasihkan uang, langsung dijualin, langsung diminum obatnya, sembuh gitu loh ya. Jadi bedanya itu kayak gitu. Ketika seorang itu pengen punya kodam keilmuan dan kodam azimat. Kodam azimat relatif lebih cepat, tapi kalau mati ya sudah habis. Beda dengan kodam keilmuan, memang dia lama, tapi kalau mati kita bisa mendatangkan ulang. Kenapa? Karena kita punya ilmunya gitu loh ya. Jadi ya itulah plus minus masing-masing ya. Kita lanjut. Berarti saya tidak punya kodam leluhur ataupun kodam amalan ya? Jawabannya iya, tidak punya. Itu saja Mbah, saya hanya mau konfirmasi berdasarkan file yang baik kirim ke saya. Terima kasih sama-sama. Jadi jawabannya adalah tidak ada kodam leluhur ataupun tidak ada kodam keilmuan sekarang. Minggu 15 Januari 2023 jam 12 siang. Nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu sebulan lagi, nggak tahu setahun lagi. Karena kondisi seorang bisa berubah. Loh kok bisa sih Mbak kondisi seorang berubah-ubah? Lah apa kalau Anda sekarang dinyatakan sehat walafiat, nggak punya penyakit, lalu setahun lagi Anda pasti sehat, nggak darah tinggi, nggak kolesterol, nggak kena penyakit gula? Belum tentu. Gimana kita ngomongnya kondisi seorang itu berubah-ubah? Paham ya? Baik, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan. Terima kasih, selamat siang.